Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Guys, hari ini kita berada di tanggal 10 September. Market lumayan stagnan ya. Dari news nggak terlalu banyak, jadi kemarin aku ambil waktu buat sedikit liburan, nggak posting di komunitas ya. Sorry banget teman-teman yang udah nunggu, karena memang dari newsnya sendiri di market itu sangat sedikit. Jadi hari ini aku akan update lagi, dan nanti akan aku posting juga di komunitas Telegram. Jadi thank you banget buat teman-teman antusiasnya yang udah join ya di komunitas kita. Dan juga di grup investasi ini teman-teman, dimana kita banyak discuss soal dunia kripto. Jadi ya itu, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan yang mau join, ada linknya di kolom deskripsi. Kita akan lanjut pembahasannya dari market ekonomi teman-teman. Hari Minggu biasanya nggak terlalu banyak news ya, dari kalender ekonomi pun juga cenderung tanpa berita teman-teman, bisa dibilang seperti itu. Dan juga ya kita akan bahas dulu dari Fed Rate Monitor Tools. Teman-teman, The Fed bakalan memutuskan kembali menyelenggarakan FOMC meeting untuk menentukan kebijakan moneter selanjutnya. Apakah The Fed bakalan mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga atau tidak untuk tanggal 21 September 2023. Sementara kalau kita lihat dari konsensusnya, mayoritas 92% percaya bahwa The Fed itu tidak bakalan naikin suku bunga atau mempertahankan suku bunganya di kisaran 5,5 persen teman-teman. Jadi suku bunga dipatok di level tersebut karena merasa oke, inflasi udah berhasil turun, dan kita mau lihat nih ke depannya kira-kira gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi harus hati-hati di bulan November tanggal 2, karena bakalan ada FOMC meeting lagi. Dan kalau kita lihat sementara forecastnya itu cukup tinggi persentase untuk kenaikan suku bunga berikutnya teman-teman. Jadi ada potensial naik sekitar 25 basis point lagi di tanggal 2 November nanti. Jadi hati-hati aja buat teman-teman yang trading, karena opsi ataupun kemungkinan kenaikan suku bunga itu masih bisa terjadi bila mana inflasi dirasa tidak berhasil dijenakkan lagi oleh The Fed. Jadi itu dari news guys, sentimen dari market tentunya akan berpengaruh juga ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih, ada news apa aja di market. Kemarin itu ada rumor, ini sifatnya rumor ya, belum konfirmasi teman-teman. Jadi beberapa akun Telegram kemarin, beberapa akun Twitter teman-teman kemarin itu menyampaikan perihal rumor terhadap penjualan besar-besaran yang akan dilakukan oleh FTX. FTX ini adalah sebuah exchange yang pada tahun lalu ya, di bulan November, Desember itu mengalami keruntuhan, bisa dibilang kayak gitu. Ini adalah exchange yang besar, FTX ini runtuh, exchange-nya jatuh ya, aset-asetnya pun juga sementara masih banyak nyangkut di wallet mereka. Ada rencana untuk pembuatan FTX 2.0 atau membangkitkan kembali FTX yang sudah mati itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa FTX itu akan siap melakukan likuidasi mereka. Rumornya sih likuidasi akan dilakukan di 13 September nanti. Ya, itu ramai banget di Twitter kemarin, teman-teman. Ini tentu saja masih rumor, artinya belum terkonfirmasi. Jadi yang paling penting untuk kalian lakukan adalah untuk melakukan apa namanya, antisipasi di awal. Kalau mereka melakukan sell off, teman-teman, dengan melikuidasi semua aset, itu potensial penjualannya itu bisa sangat-sangat tinggi. Lebih parah dari yang terjadi pada crash sebelumnya dalam kondisi market crypto, teman-teman. Jadi karena video ini dibuat tanggal 10 September, kalau tanggal 13 maka akan ada beberapa waktu ke depan sebelum mereka melakukan penjualan. Jadi teman-teman at least udah tahu lebih dulu, bila mana nanti mendekati tanggal tersebut ada penurunan dari market, ya siapa tahu. Tapi kalau menurut saya sih, ini opini saya ya, aneh aja kalau sebuah exchange mereka mau melikuidasi tapi mereka publikasikan dulu ke market. Market kan keburu heboh duluan. Kalau menurutku sih, kalau ada yang mau jualan ya mereka jualan dulu. Setelah mereka jualan baru mereka kayak mengkonfirmasi nih bahwa kita udah jualan sekian. Sama lah seperti kasus
Ya beberapa apa namanya beberapa perusahaan seperti MicroStrategy yang dulu sempat dikabarkan menjual ya, terus juga Elon Musk dari SpaceX-nya yang melakukan penjualan Bitcoin itu kan dijual dulu. Kemudian beritanya tiba-tiba muncul beberapa bulan ke belakang, teman-teman. Jadi ya itu adalah cara untuk tidak bikin market panik. Nah ini beritanya ini tuh diumumin dulu nih mereka mau jualan. Ya kan market duluan panik dong. Kalau panik harganya turun dulu. Jadi ya teman-teman harus cerna lah berita-berita seperti ini. Menurut saya ini masih berupa rumor ya, belum belum terkonfirmasi dan tidak pasti juga. Kemudian ada berita lain dari PP. PP ini adalah sebuah meme coin. Mereka baru aja melaporkan bahwa Telegram mereka itu diretas dan tidak lagi dalam kendali kami. Akun Lord Keklol telah disusupi. Jadi ini parah banget teman-teman. PP kena hack. Ya, jadi teman-teman hati-hatilah. Teman-teman yang masih punya PP memang belakangan ini buka kedoknya. Mereka adalah project scam. Scam ya, parah banget. Merugikan banyak investor. Itu teman-teman. Kemudian ada berita palsu juga nih. Berita palsu datang ya yang mengatakan bahwa BlackRock itu akan masuk ke market dengan melakukan akuisisi Voyager Digital. Ini adalah berita yang tidak terkonfirmasi benar, teman-teman. Tidak terkonfirmasi benar dan ini merupakan berita bohongan ya. Ini buat memacu orang untuk membeli Voyager karena token Voyager udah lumayan drop, lumayan signifikan. Jadi jangan dipercaya berita ini. Nah, karena sentimen market cukup kecil, ini aku ambil beberapa news lagi, teman-teman. Siapa tahu bisa menambah eh apa ya namanya? Informasi yang kalian bisa dapetin. Akan ada beberapa event yang dilakukan oleh beberapa project. Ini banyak banget. Sekitar 74 project yang bakalan tergabung dalam Korean Week. Bentar. Ini akan ada Korean Blockchain Week, teman-teman, yang akan diselenggarakan dari 4 sampai 10 September. Ya, dan berarti sekarang adalah hari terakhirnya. Ya, ini banyak banget yang terlibat proyek-proyeknya, teman-teman. General Crypto, Ethereum, kemudian USD Coin, Tron, Polygon Matic, DAI, Avalanche, Chainlink, Chiliz, Near Protocol, Astar, Celo, apalagi nih ya banyak 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 lah teman-teman. Teman-teman boleh akses kok di coinmarketcal.com. Kemudian juga akan ada news nih untuk Ethereum Singapore. Ini akan diselenggarakan 10 sampai 12 September. Dihadiri oleh Ethereum, kemudian General Event, terus juga ada BNB, USD, USDC, Chainlink, Arbitrum, Rocket Pulse, Kyber Network, kemudian Stellar, terus juga ada Pendle, Takamak Network, kemudian juga ada Transes. Jadi itu beberapa proyek yang akan tergabung. Terus juga ada Arbitrum Integration. Ini ada CyberConnect yang ada eventnya di tanggal 11 September nanti. Sisanya ya biasa-biasa aja. Itu news yang cukup dekat sih untuk waktu beberapa hari ke depan ya, teman-teman. Jadi prepare aja buat teman-teman gimana nih kondisi dari market sekarang. Jadi overall ya market nggak kemana-mana, market masih bertahan di kisaran 25.800. Kemarin volume perdagangannya kecil sekali, teman-teman. Jadi arah market juga cenderung masih kita akan pantau ke depannya seperti apa. Overall pergerakan dari Bitcoin masih ya setelah dia breakdown dari ascending channel ini masih ketahan nih di atas level support dari 25.000. Menurut saya sih untuk opsi saat ini ya Bitcoin itu akan ada kecenderungan opsi mengalami penurunan. Pertimbangan saya adalah kenapa bisa turun. Yang pertama, inflasi kemungkinan masih bakal naik. Akan ada rilis data CPI pada hari Kamis, sorry, Rabu Kamis minggu depan. Itu tanggal berapa ya kira-kira? Mungkin tanggal 13, 14 September teman-teman akan ada data CPI. So, kalau inflasinya naik maka akan ada potensi untuk Bitcoin kembali tertekan. Ekspektasi saya itu bisa turun sampai 24 ribuan.
23.800 lebih tepatnya, ataupun bisa turun sampai 22.300-an something. Itu ekspektasinya. Reality dari market gimana? Nah, market flat saat ini itu seringkali menimbulkan potensi bahaya. Kenapa? Kita udah bahas ya kemarin. Kalau market flat kayak gini, biasanya akan ada kecenderungan market tidak bisa diprediksi arahnya dengan pasti. Kenapa demikian? Karena proses sideways ini itu membuat investor juga bingung nih. Ini short atau long. Kemudian ada yang mau melakukan akumulasi pun juga cenderung bingung. Tapi kalau kita lihat dari segi trennya, teman-teman, kita pernah flat sebelumnya ya, bergerak flat di eh, November Desember 2022. Apa yang terjadi? Momentum bullish tiba-tiba muncul. Ya, disertai dengan terkonfirmasinya smart money yang masuk ke market. Kemudian terjadi juga ini waktu di bulan Oktober kemarin, flat lumayan lama, Bitcoin tiba-tiba naik spike, tiba-tiba kebanting turun balik. Begitu juga yang terjadi sebelum-sebelumnya di Mei 2022. Bitcoin bergerak flat, ya kan? Tiba-tiba kayak tanda-tanda bullish nih, market mau bullish, tiba-tiba dibanting cukup dalam. Cukup dalam ya, jadi bisa dibilang posisi dari pergerakan sideways seperti ini sangat-sangat berbahaya dan rawan. Jadi kalau menurut saya, buat teman-teman yang trading, wajib buat hati-hati. Jangan lupa pasang stop loss kalian. Terus kalau bagi yang mau investing, yang mau cicil barang, ya cicil aja teman-teman. Beli dikit-dikit aja. Karena nggak ada yang tahu pasti, nggak ada yang bisa menebak di mana bottom dari penurunan Bitcoin kali ini. Apakah dia bisa turun dalam kah atau enggak ada yang tahu pasti. Jadi daripada teman-teman berspekulasi, wah Bitcoin nanti turun ke 13.000. Waktu di bulan November kemarin nggak jadi ke 13.000, 15.000, something udah langsung pullback, balik naik lagi teman-teman. Jadi sekarang ya harus belajar dari apa namanya keadaan yang kemarin ya, situasi yang kemarin. Kita nggak tahu pasti di mana Bitcoin bakalan mantul. Jadi gitu, teman-teman. Untuk saat ini sih saya rasa secara teknikal harus waspada. Gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kenalan buat dibahas, boleh dong langsung tulis di kolom komentar. Again, yang mau join di komunitas kita, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.